Rumah udah tembus 2-3 menit. Tapi untuk di lapangan dia mentok baru di 1 menit 20 detik. Nah, untuk jedanya sendiri ya kadang kalau lagi kondisi bagus belum sampai 1 detik dia sudah langsung. Halo Medi, Ya. apa kabar? Halo, pagi juga Mas. Merdu ini sudah di sini ini kurang lebih 5 bulan. Tapi pada saat itu memang kondisi belum apa namanya, masih kurang pas lah menurut saya ya. Oh, Jadi berarti sudah punya nama ini Om ya? sebelumnya belum ada nama. Sebelumnya ada nama ini. Berarti burung ini sudah jarang lapangan. Alhamdulillah sudah jalan lapangan kurang lebih di 3 minggu ini dah. 3 minggu. Ya, oh, 3 sekarang mingguan. pas lagi enak-enaknya Om ya? Iya, betul. Ya. Awal mulanya ini sebenarnya burung ini saya beli ini dari teman Mas Dika, itu di lokasinya di Pandaan, Jawa Timur. Nah, pada saat itu burung ini di sana memang terlihat gacor ya, karena saya melihat dari video, karena kebetulan beliau itu salah satu YouTuber juga atau punya channel. Oh, punya channel. Betul, punya ya. Oke, siap. Punya channel. Saya pantau itu kok enak ya burung ini. Akhirnya saya coba untuk ngubungin Mas Dikanya. Ya. Di sana saya coba video call atau via WhatsApp. Iya, betul. Pada saat itu memang kondisi burung saya lihat kok burungnya agak cabul ya, begitu, agak cabul. Tapi Jadi belum kondisi. belum kondisi ya, belum kondisi. Ketika saya video call pun kok pas banget momennya saat si burung ini ngekek. Jadi saya makin yakin bahwa benar ini burungnya. Akhirnya saya nego-nego lah dengan Mas Dikanya. Ya, oke, saya dealkan dan itu pun dari sejak deal agak lama juga itu pengirimannya. Tapi memang bukan salah Mas Dikanya juga. Ya. Mungkin Mas Dika itu jaga kualitas sehingga dia menahan burung ini sampai burung ini stabil. Mungkin itu maksud beliau. Tapi karena saya sendiri yang kurang sabar sampai saya mengutus cepat sampai di sini. Karena pengen cepat sampai di sini, saya sampai mengutus teman yang di Surabaya ini untuk jemput. Padahal burungnya belum kondisi sebenarnya. Sama sekali belum kondisi kalau menurut saya, karena sampai teman saya sendiri yang jemput itu bertanya berkali-kali, Mas, apa benar burung ini, Mas? Belum yakin ya, karena belum yakin karena apa? Kondisi fisik tidak kurang bagus. Tapi Om tetap yakin sama. Kalau saya sendiri, feeling lah. Memang sudah ada feeling sana. Teman saya tuh selalu bilang, Mas, bener yang ini burungnya, Mas? Karena kalau dilihat ini bukan kayak burung konslet, tapi kayak out factor gitu. Terus dikirim lah ke sini. Akhirnya saya paksa juga itu teman, nggak apa-apa, sudah kirim aja, kayak gitu kan. Akhirnya dikirim lah. Dikirim ke sini. Ya, betul. Nah, ini dia, ini tantangan atau apa namanya, ujian kesabaran dari saya ya. Bukan saya aja sih sebenarnya, untuk teman-teman juga kalau punya burung-burung seperti ini, tolong disabarin, jangan buru-buru dijual atau buru-buru diserahkan ke orang lah. Jadi burung ini awalnya benar-benar terlihat factor banget, bahkan kayak paut, suka lompat-lompat, suka ngepak-ngepak. Nah, di situ saya coba perhatikan apa penyebabnya dia seperti itu. Setelah saya pantau kurang lebih 1 minggu, saya lihat sih sepertinya burung ini sudah tidak cocok dengan pasangan sebelumnya. Karena sebelumnya itu betina eks betina dewasa. Jadi ketika sampai sini itu saya perhatikan kok si pasangan ini dihajar begitu. Akhirnya saya coba untuk mengganti untulan ke jantan. Awalnya ke jantan, tapi saya nggak berani untuk ngambil jantan dewasa yang standar, artinya yang tidak gestang. Oh, berarti ini jenis kelaminnya betina. Ini betina, betul. Oh, siap. Saya mencoba ganti ke jantan gestang supaya dia tidak dikawin. Tapi di sana tetap tidak ada perubahan.
Saya coba gonta-ganti warna dari jantan dewasa tersebut, ternyata tetap tidak mau. Si merdu ini rawatannya sangat simpel dan benar-benar cocok untuk pekerja atau anak sekolahan, sangat cocok. Karena apa? Dia tidak perlu dirawat spesial. Saya cukup gantung aja di rumah tanpa ada rawatan simpel. Kalau merdu ini pakai mentimun biasa, mentimun sayur lah ya ibaratnya. Bukan yang Jepang. Yang timun itu. Yang kecil itu bulat. Iya, yang bulat bukan kecil. Kalau kuning-kuning itu ya. Karena betul. Kalau menurut saya kalau yang timun Jepang itu banyak getahnya. Oh, banyak getahnya. Ya, jadi seratnya. Burung ini juga mungkin nggak suka ya. Iya, kurang suka dia. Biasanya kalau pakai timun Jepang itu dia digigit terus dilepeh, dibuang. Nggak pernah nyetak dari nol. Tapi saya minimal saya beli bahan yang setengah jadi biar tinggal terusin dengan menggunakan millet kiloan aja. Kalau untuk tipikal atau karakter labat ini sendiri gimana? Burung ini tipikalnya gacor. Gacor. Semakin dia ditekan dengan suara kekean dari burung lain, semakin enak dia. Semakin panjang lawannya, dia akan ngikutin terus. Gitu. Waktu awal beli itu Om ya, waktu awal beli itu kira-kira materinya dia itu sudah seperti apa? Kalau pada saat saya ambil itu sudah konslet? Sudah konslet sebenarnya. Sebenarnya sudah konslet, bahkan dobelan minor pun ada. Cuma memang pada satu kondisinya si merdu ini lagi tidak cocok dengan pasangannya atau sudah bosan dengan pasangan sebelumnya. Gitu. Lihat Om kok bawa burung ini simpel sekali, jadi seperti seperti fighter, nggak kayak teman-teman yang lain itu misalkan bawa burung konslet itu ya kalau tidak sama pasangannya paling ya sekalian sama gelodok sama sangat kota sama gelodok gitu. Kira-kira kenapa seperti itu? Beda sendiri masalahnya. Kalau saya sendiri orangnya paling nggak suka ribet, Mas. Bener, dari awal bahkan dulu saya paling nggak senang sebenarnya punya burung untulan. Sebenarnya saya paling males bawa lebih dari satu bawaan itu saya malas. Tapi kebetulan karena burung saya konslet untulan, jadi saya cuma bawa ini aja. Males saya bawa sangkar kota apalah itu, untuk bawanya itu susah. Berarti ini bawa ya udah tinggal bawa seperti jadi burung ini burung-burung saya itu semua gimana caranya ya mereka yang ngikutin saya. Siap. Jangan sampai kita yang diatur sama mereka. Kalau merdu ini biasanya kerjanya maksimal itu ketika pagi dia sudah sempat mandi sendiri dicepuk. Tapi saya pantau sih waktu mandinya itu kurang teratur, tidak setiap hari, kadang 2 hari sekali dia mandi, kadang 3 hari sekali dia mandi. Jadi untuk persiapan kalau ada event besar 3 hari sebelum hari H itu cepuk saya ganti dulu dengan cepuk kecil. Jadi ketika nanti pas di hari H paginya langsung saya ganti ke cepuk besar. Jadi dia paginya pasti mandi. Kalau kecewa banget sebenarnya di awal ya. Apalagi kita sempat dapat omongan dari teman-teman, itu burung apa cindil itu kok nggak ada bulunya, kok kayak pinguin. Bahkan mainnya di lapangan pertama nyampe sini itu kayak paut, bener-bener kayak paut. Jadi sempat malu juga Mas ya. Tapi karena saya yakin, saya punya feeling, saya rawat. Ya perawat ini kurang lebih itu makan waktu 4 bulan untuk saya memproses burung ini. Dan itu perkembangan selalu saya informasikan ke Mas Dikanya. Mas Dikanya pun senang dah ya, artinya. Kalau misalkan Mas Dika sendiri lihat video ini Om, gimana nih, ada pesan khusus nggak buat Om Dika ini? Oke. Tolong siapkan bahan-bahan kualitas konslet, bahkan fighternya. Saya tetap akan mensupport Mas Dika. Kan ini udah dapat nih bahan dari sana Om, dan sudah jalan lapangan lah. Kedepannya gimana nih? Apakah ada kepingin untuk nambah gaco baru apa gimana Om? Ya, kalau kedepannya sih memang orang itu kadang tidak puas Mas ya kalau punya satu gaco ya kan. Apalagi saya memang ada rencana sih untuk menambah konslet. Kenapa sih kok saya milih konslet lagi? Kalau vektor saya sudah punya banyak Mas. Untuk konslet ini saya tinggal merdu karena sebelumnya ada satu lagi yang namanya menur sudah mati pada bulan Februari kemarin. Jadi sisa satu aja.
Ya mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki saya bisa datangkan bahan lagi dari Mas Dikanya ini. Mantap, jadi semangat terus Ya. nih jadinya ya. Memang untuk kondisi berbeda ya di rumah dengan di lapangan. Untuk merdu ini kalau di lapangan sudah tembus 2-3 menit. Oh, di lapangan. Di Oh, rumah. di rumah? Ya, Di di rumah udah tembus 2-3 menit. Tapi untuk di lapangan dia mentok baru di 1 menit 20 detik. Nah, untuk jedanya sendiri ya kadang kalau lagi kondisi bagus belum sampai 1 detik dia sudah langsung berangkat lagi. Oh, seperti itu. Ini juga saya baru memahami Oh, juga baru nih ini ya. ya. Baru Ya, ini baru saya coba-coba. memahami dan Ya. saya perhatikan si merdu ini semakin dia lelah, semakin nyaman ngekeknya. Jadi Kebalik ya, Mas? kebalik. Nah, itu dia. Biasanya si merdu ini awal sesi agak kurang maksimal. Agak kurang maksimal. Semakin digas terus bersesi enak, semakin nyaman. Ngekeknya semakin panjang, jedanya semakin enak. Ya benar, banyak teman-teman juga menanyakan itu sih. Kan di rumahnya banyak faktor Mas, gimana cara untuk menstabilinnya? Untuk si merdu ini memang saya sendirikan di dalam rumah. Di dalam rumah. Agak jauh ya, Om, ya, dari ya, yang lainnya. agak jauh. Kalau untuk denger aja, untuk dengar suaranya yang tipis-tipis nggak masalah menurut saya, karena untuk saat ini dia sudah sangat cocok dengan pasangannya dan pasangannya bisa ngeredam birahi atau emosi. Sebenarnya rewel itu banyak penyebab Mas ya, banyak faktornya. Kalau betina sendiri itu sebenarnya apalagi ada untulannya. Kalau ada untulan itu meminimalisir untuk dia trouble atau rewel Mas ya. Iya. Kalau untuk ngatasinnya itu saya sih sama seperti saat si merdu ini datang, pasti saya sendirikan ke tempat yang benar-benar nggak ada suara burung lain. Saya sendirikan, saya taruh di tempat yang paling nyaman, biarkan dia melakukan kemauannya dia. Om, Ya. kira-kira ada niat nggak untuk mencoba menaikkan burung ini di event-event besar? Ya, saat ini mungkin di Kopdar Konslet seperti itu. Pengen Mas, memang keinginan saya itu gimana si merdu ini bisa naik terus naik, bahkan kalau bisa ke tingkat nasional. Merdu ini awalnya saya tidak yakin awalnya untuk saya naikkan ke tiket utama. Saya sih sudah daftar di Kopdar. Oke. Itu kita ambil beberapa kelas di bawah. Untuk di kelas utama saya agak kurang yakin nih Mas awalnya. Cuma teman-teman selalu mensupport saya. Ayo, ayo dong merdu naikkan ke tingkat utama. Tapi lawan kita ini benar-benar ngeri loh ini. Durasinya panjang-panjang. Saya berpikir beberapa kali juga sih waktu itu. Tapi ketika saya memahami karakter si merdu ini, semakin dia ditekan dengan burung-burung yang mewah, semakin mewah juga dia. Jadi semakin yakin. Ya, semakin yakin. Ada beberapa teman juga yang dari Bali ikut support juga, pemain-pemain konslet semua mensupport. Oke lah, saya daftarkan juga lah akhirnya di tiket utama untuk Kopdar besok minggu depan. Nanti si merdu ini bisa membanggakan ya Om. Iya, amin. Gimana nih Om? Menurut Om Edi sendiri, modal awal untuk memilih bahan apakah dilihat dari bakat lebet itu sendiri atau dilihat dari karakternya? Terkadang kan gini Om, sebagian orang itu memaksakan mereka itu untuk konslet ya dengan berbagai cara, bahkan ada yang menggunakan inilah, menggunakan itulah. Ya. Kalau saran saya ini ya benar, lebih baik kita beli bahan yang sudah setengah jalan atau setengah jadi Mas ya. Yang punya bakat. Ya, jadi yang punya bakat paling utama itu. Kelihatan lah. Betul. Kalau karakter itu ada banyak jenis. Ya. Ya. Karakter itu bukan menunjukkan mengarah ke konsep, bukan. Karakter itu hanya menunjukkan gaya saja kalau karakter itu. Tapi kalau sudah bakat untuk menuju konsep ada yang mungkin seperti nada kering atau minor atau bahkan yang sudah keluar dobelan. Nah, itu 90% jalan pasti jalan. Medi, terima kasih banyak ya Medi ya. Jadi tetap semangat terus ya, terutama di Labet Konslet ini. Ya.